Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Gigi Julita Enggar Fisriani dengan NIM 858174787 dari program studi S1 PG PAUD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak sama-sama. Apakah pendidikan itu? Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare yang berarti membimbing, mengembangkan, atau menuntun keluar potensi yang ada pada diri seseorang. Ada juga istilah educere yang berarti membawa keluar, yaitu membawa keluar kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Jadi, secara etimologis, pendidikan berarti proses membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang, mari kita memahami hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir agar proses pendidikan ini berjalan secara logis, sistematis, dan juga memiliki nilai. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai persoalan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Filsafat ilmu ini berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan mengajar di kelas, tetapi merupakan suatu ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan dasar pemikiran yang jelas. Karena itu, pendidikan memerlukan filsafat ilmu agar tetap berkembang secara ilmiah dan tidak kehilangan arah. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada aspek ontologi, filsafat ilmu membahas tentang hakikat pendidikan. Nah, ontologi ini membantu menjelaskan apa sebenarnya sih tujuan pendidikan itu, siapa peserta didiknya, dan bagaimana hakikat manusia yang dididik. Pendidikan dipahami sebagai proses untuk membantu manusia berkembang secara utuh, baik dalam pengetahuan, sikap, moral, maupun keterampilan. Selanjutnya adalah aspek epistemologi. Nah, epistemologi itu sendiri adalah cara memperoleh pengetahuan. Di sini, epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui penelitian, observasi, pengalaman belajar, dan metode ilmiah. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ada aspek aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah nilai dan manfaat dalam pendidikan. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik pintar secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter, etika, tanggung jawab, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu memperkuat ilmu pendidikan agar tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan tujuan kehidupan. Selain memperkuat pendidikan yang bermakna juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya ini bersifat timbal balik. Jadi, ketika pendidikan berkembang mengikuti perubahan zaman, maka akan muncul berbagai pemikiran dan persoalan baru yang menjadi kajian filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan memunculkan pertanyaan tentang etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI, peran guru di era digital, serta pemerataan akses pendidikan. Nah, persoalan-persoalan tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang untuk mencari jawaban yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu membantu melihat masalah pendidikan secara lebih mendalam, kritis, dan juga sistematis. Misalnya, ketika terjadi perubahan kurikulum, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis apakah tujuan kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lalu bagaimanakah metode pembelajarannya, apakah materi yang diajarkan itu relevan dengan perkembangan zaman, dan apakah kurikulum tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, suatu kebijakan pendidikan dapat dinilai secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari hasil akademik semata. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada penerapan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Nah, kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan juga kemampuan berpikir kritis. Dari sisi ontologi itu sendiri, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu dari sisi epistemologi, proses pembelajaran dilakukan melalui eksplorasi, diskusi, proyek, dan pengalaman langsung sehingga peserta didik ini aktif mencari pengetahuannya sendiri. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan tidak hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga
pembentukan karakter, gotong royong, tanggung jawab, dan profil pelajar Pancasila. Selain dalam kurikulum, penerapan filsafat ilmu ini juga terlihat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru perlu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, menggunakan pendekatan ilmiah, serta menanamkan nilai moral dan sosial dalam kegiatan belajar. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu ini membantu pendidikan memiliki dasar yang ilmiah, terarah, kritis, dan bernilai melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan informasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.